Jadi tujuan pemberian kapur dolomit ini untuk kalsium tanaman agar bunga-bunga seperti ini tidak mudah rontok, karena tanaman kita sudah mulai banyak berbunga. Bunga mulai bermunculan di setiap cabang. Di setiap cabang yang muncul itu akan muncul bunga. Hari ini adalah minggu yang kelima untuk tanaman cabai saya ini, dan untuk minggu kelima ini saya melakukan pemberian kapur dolomit itu melalui tanah atau melalui akar tanaman. Jadi kenapa saya memberikan kapur dolomit? Karena tanah ini sering kita lakukan pemupukan secara kocor. Sisa dari bahan kimia atau pupuk yang kita kocorkan itu tidak semuanya akan diserap oleh tanaman, itu akan bersisa dan itu menjadi racun bagi tanah dan juga bisa mengakibatkan tanah ini menjadi asam. Makanya saya lakukan setiap 4 kali pengocoran, yang kelima atau setiap 1 bulan itu saya melakukan pemberian kapur dolomit. Untuk pemberian kapur dolomit ini kita lakukan setiap 1 bulan 1 kali ke tanah seperti ini. Tidak kita kocor, tidak kita spraykan ke tanaman atau menggunakan kapur CNG yang kita spraykan langsung atau kalsium. Ini kita spraykan ke tanah kurang lebih 1 genggam. Selain kita akan menetralkan pH tanah kembali, dan juga kapur dolomit ini adalah pemberian kalsium supaya kalsium tanaman itu tercukupi, dan juga supaya bunga tidak rontok. Karena untuk kalium menurut saya itu sudah tercukupi karena kita pemberiannya lewat pupuk kocor dan juga pupuk spray. Jadi untuk kalsium itu kita tidak tahu apakah tercukupi atau tidak. Jadi setiap 1 bulan 1 kali itu saya melakukan pemberian kalsium lewat tanah, dan ini slow release. Jadi ini bisa bertahan 1 bulan kemudian lagi baru kita lakukan seperti ini setelah kita melakukan 4 kali pengocoran. Jadi tujuan pemberian kapur dolomit ini untuk kalsium tanaman agar bunga-bunga seperti ini tidak mudah rontok, karena tanaman kita sudah mulai banyak berbunga. Bunga mulai bermunculan di setiap cabang. Di setiap cabang yang muncul itu akan muncul bunga. Kenapa saya tidak melakukan pemberian kalsium itu lewat spray? Saya menggunakan lewat tanah seperti ini karena selain kalsium tanaman itu tercukupi melalui tanah, dan juga kita akan menetralkan tanah kembali setelah sering kita lakukan pemupukan. Kalau kita hanya spray saja, itu kemungkinan tanamannya yang tercukupi kalsiumnya tapi tidak dengan tanahnya. Jadi begitulah pengalaman saya untuk menanam cabai ini. Saya memberikan kalsium itu lewat tanah, tidak lewat spray. Lewat tanah tapi nanti akan diserap juga oleh akar. Tidak perlu disiram, hanya dibiarkan seperti ini saja karena di tempat saya ini sering hujan. Nanti ini akan terbawa air dengan sendirinya dan menyatu dengan tanah dan diserap oleh akar tanaman. Jadi beginilah cara saya memberikan kalsium pada tanaman, yaitu lewat tanah, tidak lewat spray. Dan juga pupuk yang selalu kita berikan, khususnya yaitu pupuk kimia kepada tanaman, tidak semua pupuk itu diserap oleh akar, dan sisanya dari penyerapan akar tadi, pupuk kimia itu akan menjadi racun bagi tanah. Dan juga
pupuk kimia itu akan menjadikan tanah ini menjadi asam. Makanya setiap 4 kali itu saya maksimal menggunakan pupuk kimia, dan yang kelima itu selalu saya berikan kapur dolomit. Karena pertama kali tanam kita menggunakan media atau membuat media itu sudah kita berikan kapur dolomit. Namun karena sudah kita pupuk secara kocor, yaitu 4 kali pemupukan, kemungkinan tanahnya itu akan menjadi asam juga karena keseringan dipupuk. Makanya setiap 4 kali pengocoran atau 1 bulan 1 kali itu saya akan berikan kalsium melalui tanah dengan kapur dolomit seperti ini. Jadi begitu saja, semoga bermanfaat.